3, 2, 1, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, ada ma'i hafidho min kismi ta'lim al-lughatil arabiyyah min fasli sadis jim. Aywa, al-an ala tinati al-youtube. Sabahul khair, kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Aywa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dan kedudukan dari KI dan KD. KI Tuma karena Aidoni mau menjelaskan tentang aspek-aspek dari mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 yang berjudul At-Tahiyatu wa Ta'rif. Jangan lewatkan ya video ini dan jangan skip video ini. Oke? Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Oke, ini dia videonya. Halo sobat, di sini kita akan menjelaskan tentang makna dan kompetensi. Ada yang tahu apa sih itu makna dan kompetensi? Ya, makna dari kompetensi ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan setiap jenjang terkait kelas untuk mata pelajaran. Artinya apa? Artinya yaitu dimana kompetensi ini merupakan turunan dari standar kelulusan atau SKT. Nah, semakin tinggi tingkat kelasnya, maka semakin tinggi pula ibarat dari sebuah makna kompetensi ini ibaratnya semakin bertambah anak tangannya maka semakin tinggi seperti itu ya. Ayo selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan kompetensi inti. Rumusan kompetensi inti ini ada 4 macam guys. Nah, yang pertama yaitu sikap spiritual. Sikap spiritual ini dimana guru dapat membentuk peserta didik menjadi beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu sikap sosial. Nah, sikap sosial ini dimana guru dapat membentuk peserta didik menjadi berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian tanggung jawab, kemudian demokratis. Dari dua sikap ini ya, kita dapat mengartikan bahwa saling keterkaitan antara keseimbangan fungsi, dimana sebagai manusia yang seutuhnya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini di mana peserta didik itu mampu memahami informasi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi yang telah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu aspek keterampilan ini di mana peserta didik ini mampu berkreatif, ya, berkreatif mengeluarkan kreativitasnya yang baru, hal-hal yang baru kelasnya maupun ada tugasnya seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu kedudukan dari kompetensi inti. Kedudukan dari kompetensi inti yaitu sebagai kompetensi untuk mencapai SKL atau standar kelulusan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Kemudian sebagai muatan nilai. Cuma yang terakhir yang keempat yaitu
sebagai kedudukannya sebagai menyesuaikan setiap KI-nya, kemudian menyesuaikan setiap kelas seperti itu. Selanjutnya yaitu makna dari kompetensi dasar. Makna dari kompetensi dasar itu sendiri yaitu kemampuan dan materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi itu. Jadi bisa dibilang juga KD itu turunan dari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait rumusan kompetensi dasar. Nah, rumusan kompetensi dasar ini yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada dua aspek ini, di mana lebih menguasai pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu mengurutkan KD berdasarkan hierarki konsep disiplinnya ilmu atau tingkat kesulitannya materi. Yang terakhir yang keempat yaitu keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kedudukan kompetensi dasar. Nah, kedudukannya yaitu sebagai muatan nilai. Jadi bukan cuma KI doang ya yang sebagai muatan nilai, kemudian sebagai pelengkap dari KI atau kompetensi inti. Sehingga tercapailah kompetensi inti ini dan kompetensi di setiap mata pelajaran. Baiklah, itu dia makna dan kedudukan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sekarang kita akan membahas mengenai aspek-aspek dari mata pelajaran bahasa Arab MA di kelas 10 yaitu berjudul At-Tahiyatu wa Ta'arif. Ayo. Baiklah, selanjutnya kompetensi inti atau aspek-aspek dari kompetensi inti Madrasah Aliyah kelas 10 berjudul At-Tahiyatu wa Ta'arif. KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian pada KI 3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu untuk KI. Selanjutnya untuk kompetensi dasar atau KD pada mata pelajaran bahasa Arab di MA yang berjudul At-Tahiyatu wa Ta'arif, yaitu pada KD 3.1 memahami fungsi sosial.
struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks yang berkaitan dengan tema At-Tahiyatu wa Ta'rif dengan memperhatikan taqsimul kalam Ar-Raqam. Kemudian menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab dengan berkaitan tema At-Tahiyatu wa Ta'rif dengan memperhatikan bentuk, warna, dan fungsi dari taqsimul kalam. Kemudian 4.1 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, berpamitan dengan memperhatikan At-Tahiyatu wa Ta'rif baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema At-Tahiyatu wa Ta'rif dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari taqsimul kalam. Baiklah, itu dari kompetensi dasar. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liqa.